Laras adalah gadis berusia 17 tahun yang hidup bagaikan putri di negeri dongeng. Ayahnya, Pak Herman, adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, sedangkan ibunya, Bu Rina, adalah seorang sosialita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara mewah di kota mereka. Laras bersekolah di salah satu SMA elit yang hanya bisa diakses oleh anak-anak dari keluarga kaya. Meski kehidupannya tampak sempurna, Laras merasa kesepian. Kehidupan serba teratur dan penuh aturan yang ditetapkan orang tuanya membuatnya merasa seperti burung dalam sangkar emas. Di sisi lain, ada Bagas, seorang remaja seumuran Laras yang berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang buruh tani, sementara ibunya berjualan sayur di pasar untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bagas adalah sosok yang penuh tanggung jawab, sering membantu ibunya di pasar sebelum berangkat ke sekolah dan bekerja serabutan di sore hari. Meski hidup serba kekurangan, Bagas selalu tersenyum dan memiliki semangat hidup yang luar biasa. Kehidupan Laras dan Bagas seharusnya tidak pernah bersinggungan. Namun, takdir mempertemukan mereka dalam sebuah insiden kecil yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu, Laras merasa sangat lelah setelah mengikuti pelajaran tambahan. Ia memutuskan untuk pergi ke kantin sendirian, sesuatu yang jarang ia lakukan karena biasanya ia selalu ditemani teman-teman segengnya. Di sudut kantin, Laras melihat seorang siswa laki-laki yang sedang sibuk membaca buku. Penampilannya sederhana, kemeja putih sekolah yang sudah agak kusam dan tas yang terlihat sudah usang. Rasa penasaran membuat Laras memperhatikan anak itu lebih lama. Tanpa sengaja, saat melangkah menuju meja, Laras terpeleset karena lantai yang basah dan hampir terjatuh. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh lantai, tangan kuat Bagas menangkapnya. "Maaf, kamu nggak apa-apa?" Tanya Bagas sambil membantu Laras berdiri. Laras mengangguk kikuk. "Aku nggak apa-apa." "Terima kasih ya," Bagas tersenyum, lalu kembali duduk di kursinya. Laras merasa malu, tetapi juga penasaran. Dia belum pernah melihat siswa ini sebelumnya, padahal biasanya dia mengenal hampir semua siswa di sekolahnya. "Namaku Laras," katanya sambil duduk di meja yang sama. Bagas menoleh, sedikit terkejut. "Aku Bagas," jawabnya singkat, lalu kembali membaca bukunya. Obrolan mereka di kantin tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan mendalam bagi Laras. Ada sesuatu tentang Bagas, kesederhanaannya, ketenangannya, dan senyumnya yang tulus, yang membuat Laras ingin mengenalnya lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Laras mulai memperhatikan Bagas lebih sering. Ia melihat bagaimana Bagas selalu datang ke sekolah lebih awal dan sering membawa bekal sendiri, berbeda dengan teman-temannya yang biasa membeli makanan di kantin. Ia juga mendengar cerita dari teman-temannya bahwa Bagas adalah siswa berprestasi yang selalu mendapatkan beasiswa untuk tetap bersekolah. Pada suatu hari, Laras memberanikan diri untuk mendekati Bagas lagi. Saat itu, Bagas sedang duduk sendirian di taman sekolah. Laras datang membawa 2 kotak nasi yang dibelinya dari kantin. "Bagas, kamu sudah makan belum?" tanya Laras sambil menyodorkan salah satu kotak nasi. Bagas terkejut. "Loh, ini buat aku." Laras mengangguk. "Iya, aku cuma mau berbagi aja. Aku lihat kamu sering sendirian di sini." Awalnya, Bagas ragu untuk menerima pemberian Laras, tetapi senyum tulus Laras membuatnya luluh. Mereka mulai berbicara lebih banyak hari itu, dari hobi, pelajaran favorit, hingga mimpi masing-masing. Laras merasa nyaman berbicara dengan Bagas, dan Bagas, meski awalnya canggung, mulai merasa bahwa Laras berbeda dari anak-anak kaya lainnya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin intens. Laras sering mencari alasan untuk menghabiskan waktu bersama Bagas. Ia bahkan pernah diam-diam mengikuti Bagas ke pasar untuk melihatnya membantu ibunya berjualan sayur. Laras terpesona melihat Bagas yang selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Meski hidupnya jauh dari kemewahan, di sisi lain, Bagas mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Hatinya berdebar setiap kali melihat Laras. Namun, dia berusaha menahan perasaannya karena merasa dirinya tidak pantas untuk Laras. Namun, semua berubah ketika Bagas mendengar Laras membela dirinya saat salah satu teman Laras menghina Bagas karena berasal dari keluarga miskin. "Dia nggak pantas ada di sekolah kita. Lihat saja penampilannya, seperti anak kampung," kata salah satu teman Laras. Laras, yang mendengar itu, langsung menjawab, "Kamu salah. Bagas lebih pintar daripada kita semua di sini. Dan dia lebih punya hati daripada orang yang cuma bisa menilai orang lain dari luarnya." Bagas yang kebetulan berada di dekat situ mendengar semua itu. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya.
hubungan Laras dan Bagas akhirnya berkembang menjadi cinta. Mereka sering bertemu diam-diam di perpustakaan atau taman kota, jauh dari mata orang lain. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Burina mengetahui bahwa putrinya menjalin hubungan dengan seorang anak miskin, ia langsung murka. "Laras, kamu itu anak orang kaya. Apa yang kamu pikirkan berhubungan dengan anak pasar seperti dia?" bentak Burina saat mengetahui hubungan mereka. "Aku mencintainya, Bu. Dia orang yang baik dan tulus," jawab Laras, mencoba mempertahankan pilihannya. Namun, Burina tidak bisa menerima alasan itu. "Cinta tidak cukup, Laras. Hidupmu bukan cuma soal perasaan. Kau butuh seseorang yang bisa memberimu kenyamanan, bukan hidup susah." Ancaman demi ancaman akhirnya membuat Laras terpaksa memutuskan hubungannya dengan Bagas. Bagas, meski hatinya hancur, menerima keputusan itu karena dia tidak ingin Laras kehilangan keluarga dan kehidupan yang selama ini dimilikinya. Namun, meski mereka berpisah, cinta mereka tidak pernah padam. Mereka tetap saling mencintai dari kejauhan, menunggu takdir untuk mempertemukan mereka kembali. 3 tahun berlalu, dan mereka bertemu lagi di reuni sekolah. Laras yang masih mencintai Bagas memberanikan diri menyapa, dan perasaan mereka yang lama terpendam kembali bersemi. Sayangnya, ketika orang tua Laras mengetahui pertemuan itu, mereka kembali mengancamnya. Ibunya berkata, "Laras, jangan ulangi kesalahanmu. Dia tidak pantas untukmu. Kau layak mendapatkan seseorang yang sederajat." Namun, Laras yang kini lebih dewasa memutuskan melawan. Dia tetap memilih Bagas, bahkan menikah dengannya secara sederhana tanpa restu keluarga. Setelah menikah tanpa restu keluarga Laras, kehidupan Bagas dan Laras berjalan sederhana tetapi penuh cinta. Meski hidup jauh dari kemewahan, Laras tidak pernah mengeluh. Ia membantu Bagas mengelola lapak sayurnya di pasar, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan dilakukan. Namun, takdir mempermainkan keluarga Laras. Bisnis ayah Laras yang selama ini menjadi sumber kekayaan keluarganya mengalami kehancuran akibat pengkhianatan rekan bisnisnya. Tak hanya kehilangan harta, keluarga Laras juga harus menghadapi tuntutan hukum yang memaksa mereka menjual rumah megah mereka untuk membayar utang. Dalam sekejap, status keluarga Laras berubah dari terpandang menjadi miskin. Burina, ibu Laras, yang terbiasa hidup mewah, tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia sering menyalahkan keadaan, bahkan Laras, karena menikah dengan Bagas. "Ini semua salahmu, Laras. Kalau saja kamu menikah dengan pria kaya yang setara, mungkin kita tidak akan seperti ini," kata Burina suatu hari, sambil menangis di hadapan Laras. "Aku tidak ada hubungannya dengan ini, Bu. Hidup kita seperti ini karena keputusan Papa, bukan karena aku menikah dengan Bagas," jawab Laras, mencoba tetap tenang. Namun, Burina tidak pernah berhenti menyalahkan Laras. Konflik ini membuat hubungan Laras dengan ibunya semakin tegang. Pukulan terbesar datang ketika Burina mengalami stroke akibat tekanan dan stres yang berlebihan. Kondisinya semakin memburuk karena mereka tidak lagi memiliki uang untuk membayar pengobatan yang layak. Laras mencoba membantu semampunya, tetapi pendapatan Bagas dari lapak sayurnya tidak cukup untuk menutupi biaya rumah sakit. Bagas, meski dihina dan disalahkan oleh Burina, tetap menunjukkan kebesaran hatinya. Ia bekerja lebih keras, membuka usaha sampingan berupa pengiriman sayur ke beberapa warung dan restoran kecil. Setiap malam, Bagas pulang dengan tubuh lelah tetapi tetap membawa uang untuk kebutuhan mertua dan istrinya. Namun, Burina masih belum bisa menerima Bagas sepenuhnya. Suatu malam, saat Bagas membantu Burina makan, ia berkata dengan suara lemah tetapi tajam, "Aku tidak butuh bantuanmu. Kalau saja aku masih kaya, aku tidak akan pernah bergantung pada orang seperti kamu." Bagas terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Bu, saya tidak peduli apa yang ibu pikirkan tentang saya. Saya hanya ingin membantu ibu dan keluarga ini. Karena bagaimanapun, kita sekarang adalah keluarga." Kata-kata Bagas membuat Laras menangis, tetapi tidak membuat hati Burina melunak. Di tengah situasi yang sudah sulit, kerabat jauh keluarga Laras datang dengan membawa masalah baru. Salah satu paman Laras, Pak Darto, mencoba mengambil alih sisa harta keluarga mereka yang masih tersisa, termasuk sebidang tanah kecil yang dulu dibeli Pak Herman. Dengan dalih membantu, Pak Darto memanipulasi dokumen dan membuat tanah itu menjadi atas namanya sendiri. Laras dan Bagas berusaha memperjuangkan tanah tersebut melalui jalur hukum, tetapi perjuangan itu membutuhkan biaya yang besar. Meski demikian, Bagas tidak menyerah.
Ia bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang demi membayar pengacara. Di saat yang sama, ia harus tetap membiayai pengobatan Burina dan kebutuhan hidup mereka. Burina, yang awalnya mendukung Pak Darto karena percaya dia akan membantu, akhirnya menyadari kesalahannya ketika Laras menunjukkan bukti manipulasi tersebut. Bagas benar. Bu, orang yang kita percayai justru ingin menghancurkan kita, kata Laras dengan nada sedih. Burina merasa sangat malu. Tetapi meski ia mulai melihat kebaikan hati Bagas, gengsinya masih terlalu besar untuk mengakuinya. Di tengah semua masalah, muncul konflik baru yang hampir menghancurkan hubungan Laras dan Bagas. Salah seorang mantan teman Laras, Sheila, yang diam-diam masih menyimpan rasa iri karena Laras menikah dengan Bagas, menyebarkan rumor bahwa Bagas memiliki hubungan dengan wanita lain di pasar. Rumor ini sampai ke telinga Burina, yang langsung mempercayainya tanpa mencari tahu kebenarannya. Ia memanfaatkan rumor tersebut untuk menyerang Bagas. Aku tahu sejak awal kau tidak pantas untuk Laras. Sekarang lihatlah, kau bahkan berani menghancurkan hati anakku dengan selingkuh. Teriak Burina suatu malam. Laras, yang awalnya mencoba tidak percaya, mulai merasa bimbang. Ia menangis di hadapan Bagas. Bagas, katakan padaku ini tidak benar. Aku tahu kamu tidak seperti itu, tapi kenapa semua orang terus mengatakan hal yang sama? Bagas, yang merasa sangat terluka karena dituduh tanpa bukti, hanya berkata, Laras, kalau kau percaya rumor itu, aku tidak bisa memaksamu untuk tetap bersamaku. Tapi aku bersumpah, aku tidak pernah mengkhianati cintamu. Setelah Laras menenangkan dirinya, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Dengan bantuan beberapa teman Bagas di pasar, Laras menemukan bahwa rumor tersebut memang sengaja dibuat oleh Sheila untuk merusak rumah tangganya. Laras meminta maaf kepada Bagas. Dan hal ini justru membuat hubungan mereka semakin kuat. Waktu terus berjalan, dan kesehatan Burina semakin memburuk. Di saat-saat sulit itu, ia akhirnya menyadari bahwa selama ini Bagas adalah orang yang selalu ada untuknya. Ia mulai mengingat semua perlakuan buruknya kepada Bagas dan merasa sangat bersalah. Pada suatu malam, ketika Bagas baru pulang dari pasar, Burina memanggilnya. Dengan suara pelan tetapi penuh emosi, ia berkata, Bagas, maafkan aku. Aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku egois, sombong, dan buta akan kebaikanmu. Bagas hanya tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita bersama. Saya hanya ingin keluarga ini bahagia. Burina menangis sejadi-jadinya malam itu. Untuk pertama kalinya, ia menerima Bagas sebagai bagian dari keluarganya, tanpa memandang status atau harta. Setelah bertahun-tahun berjuang, hidup Bagas dan Laras akhirnya mulai membaik. Tanah keluarga mereka berhasil kembali. Usaha Bagas di pasar berkembang pesat menjadi toko grosir yang sukses, dan hubungan keluarga mereka menjadi lebih harmonis. Pada suatu hari, saat mereka berkumpul di ruang keluarga, Burina berkata kepada Laras dan Bagas, aku bersyukur kalian tidak menyerah pada cinta kalian. Kalau bukan karena kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga ini. Laras dan Bagas saling menatap dan tersenyum, merasa bahwa semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Kini, mereka hidup bahagia, membuktikan bahwa cinta sejati mampu bertahan di tengah badai kehidupan, bahkan mengubah kebencian menjadi cinta.